Saudara, setiap orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi memiliki panggilan yang sama untuk berbagi sukacita, yaitu sukacita keselamatan dan membuat Kristus dikenal oleh dunia. Nah, bagaimanakah dengan Anda? Melalui program Sang Pemenang kali ini, saya Oti Priambodo telah ditemani oleh Bapak Pendeta Eslomanik untuk berbincang mengenai panggilan Kristen. Selamat mendengarkan. Bagaimana kabarnya ini Pak Pendeta Manik? Sehat, Pak. Ya, sehat. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Pendeta Manik kali ini. Sama dengan. Ya, Pak Pendeta Manik, sebagai orang Kristen kita ini memiliki identitas yang baru ya. Ya. Menurut Rasul Petrus, kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat rajani. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Pak Pendeta Manik, Ya. apa sih sebenarnya panggilan dari seorang Kristen dalam dunia ini? Ya, apa yang disampaikan di dalam surat Petrus ini, Ya, memang itulah yang disebut dengan identitas dari hidup Kristen. begitu ya. Ya, kita adalah bangsa yang kudus. Ya. Itulah panggilannya. Imamat yang rajani, sebuah bangsa yang terdiri dari orang-orang percaya dari seluruh dunia. Ya. Nah, melalui identitas baru ini ada perspektif baru Ya, yang memiliki wawasan dunia yang berbeda dengan yang lainnya. begitu ya. Nah, cara berpikir beda dengan orang dunia ini. Ya, Gaya hidup juga tidak lagi berdasarkan keinginan-keinginan kita, melainkan berdasarkan bagaimana dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kita. ya, ya. Kita melihat hal-hal yang ada ya dengan cara pandang bagaimana Allah melihat. Ya. Nah, jadi sudah sangat berbeda ya. Ya, baik. Bukan sesuai dengan kacamata kita, tidak lagi ya. Pak. Tidak ya. Apa yang kita pandang sesuai dengan apa yang mata Allah pandang. Begitu ya, jadi Pak. sesuai dengan apa yang Allah lihat, begitu Lihat ya. ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memahami panggilan Allah atas hidup kita? Apakah kita harus menjadi seorang pelayan Tuhan atau rohaniawan atau ya. bagaimana sehingga kita bisa memberitakan tentang kabar baik itu kepada banyak orang? Ya, begini Pak Oti ya. Ya, Sebenarnya kata panggilan atau dipanggil ya, ya, itu sering menyebabkan kebingungan karena Ya. banyak orang percaya bahwa itu berarti masuk ke dalam pelayanan Kristen yang penuh waktu ya. atau Ini full sepertinya time. banyak ya orang memiliki pemikiran seperti ini ya. Ya, jadi full time, Ya. part time gitu ya. Sayangnya banyak orang Kristen merasa seperti warga negara kelas 2 karena mereka belum menerima panggilan tersebut. Ya, Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah memanggil kita untuk dirinya sendiri, untuk Ya. diri Allah sendiri dengan begitu pasti sehingga semua yang menyangkut siapa diri kita, apa yang kita lakukan, dan kita miliki semua dalam arah sebuah pelayanan Tuhan. Ya. Gitu Pak. Nah, Alkitab merujuk kepada dua panggilan dalam hidup seseorang. Yaitu yang pertama, bahwa setiap orang memiliki panggilan utama dari Allah untuk mengikutinya. ya, Itu yang dulu ya. utama ya. Yang utama, Jadi panggilan untuk mengikut dia. Mengikuti dia ya. Dan yang kedua merupakan kelanjutannya dari mengikut dia itu ya. Kelanjutannya dari yang pertama, yaitu bahwa kita juga memiliki panggilan sekunder, Ya. yaitu apa yang kita lakukan saat kita mengikutinya. Kalau begitu berarti begini Pak Pendeta. Hmm. Kita dipanggil di dalam setiap pekerjaan yang sementara sedang kita lakukan saat ini. Ya, Mungkin sebagai pedagang. dokter. Kita juga dipanggil sebagai seorang dokter ya, Ya. yang telah menerima panggilan sebagai orang Kristen, Mm-mm. ya, sebagai petani, sebagai guru, sebagai dokter dan lainnya, sebagaimana dalam profesi kita masing-masing begitu ya, Ya, inilah yang disebut sebagai karir kita ya. karir kita. Ya. Jadi pekerjaan kita berarti panggilan kita. Nah, Pak Pendeta Manik, dalam Alkitab dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Nah, pertanyaan saya ini, sebagai seorang pekerja ya,
atau karyawan atau pedagang lah, Bisnismen bisnismen begitu ya. seperti itu ya, sebagai guru misalnya atau dokter dan sebagainya. Kita harus mengerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang memang Tuhan sudah panggil bahwa kita bekerja melalui pekerjaan kita, begitu ya. Nah, begini Pak Oti ya. Ya, Panggilan kita yang utama ialah melakukan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Apa gitu. itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Ya, Matius 6 ayat 33 ya. Ya. Jika kita melakukannya, bahkan ketika pekerjaan yang kita kerjakan kini, saat ini, detik ini ya, adalah pekerjaan yang seakan-akan tidak terlalu mendapatkan pujian mungkin ya, atau bukanlah yang paling memuaskan, kita akan tetap mengalami sukacita dan kepuasan yang tidak bergantung pada situasi itu. begitu ya. Ya. Nah, sebagai contoh ya, Nehemia. Ya. Walau hanya seorang juru minum saja, Ya. namun Nehemia memiliki pekerjaan yang penting, pembantu dekat dari orang yang paling kuat pada masanya. Ya. Nah, Nehemia melakukan pekerjaan yang Allah telah tetapkan baginya. Nehemia rela meninggalkan keamanan atau zona kenyamanannya itu ya, untuk melayani Allah. Nah, dengan cara ini Allah bisa menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita lupa bahwa bagaimanapun pentingnya pekerjaan atau karir ya, panggilan kita yang utama ialah melakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan melalui Anda, melalui kita, melalui pria gitu. Ya, jadi panggilan Allah kepada kita masing-masing semua dalam arah bahwa Tuhan akhirnya menjadi yang utama, begitu ya. Ya, sebab Allah telah mempersiapkan kita apapun yang akan kita lakukan. Nah, Pak Pendeta Manik, Ya Pak. salah satu jerat yang datang bersama kesuksesan adalah kecenderungan untuk memanfaatkan apakah itu karunia, pendidikan dan pengalaman kita, serta mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Ya, benar Pak Oti. Tidak peduli apapun keterampilan, kemampuan yang kita miliki, ya, kita membutuhkan anugerah kekuatan dari Allah. Ya. Kita dipanggil oleh Allah dalam tanggung jawab dan pekerjaan kita di profesi kita masing-masing, apa gitu, dokter, petani, guru, pedagang, dan sebagainya, pasti akan menghadapi apa itu tantangan, Pak. Ya. Kita akan segera menyadari bahwa kemenangan tidak bisa diperoleh tanpa kehadirannya dan kuasanya. Jadi semuanya bagaimanapun tetap dalam arah bahwa Tuhan itu berkarya melalui kita ya. Iya, betul. Nah, mari kita lihat dua tokoh besar dalam Alkitab, Pak ya. Yang satu di dalam Perjanjian Lama dan satu lagi dalam Perjanjian Baru, yaitu Musa dan Paulus. Dua orang yang sangat berbakat adalah contoh yang baik dari hal ini, Pak ya. Keduanya memiliki karunia kepemimpinan dan didukung oleh relasi yang kuat akan ketidakmampuan spiritual mereka. Keduanya memiliki pikiran yang tajam, cemerlang, semangat, dan keberanian. Keduanya juga perlu belajar tentang kerendahan hati dan anugerah. Dan Allah menyediakan alat-alat bantu belajar bagi masing-masing. Di beberapa titik, Musa mengakui kurangnya kemampuan dan berbicara di depan umum. Dan Paulus diberi duri dalam daging. Nah itu dia. Jadi masing-masing punya kelebihan tetapi juga ada kelemahan mereka ya. Ya, ada kelemahan juga. Nah, Musa harus belajar untuk benar-benar bergantung pada Allah dan Paulus juga mengakui. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah Paulus anugerahku bagimu gitu ya. Gitu ya. Nah, saya bahasakan gitu Pak ya. Sebab justru dengan kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita harus sadar bahwa ada titik lemah yang membuat kita harus tetap memandang dan berharap bahwa Tuhan bekerja di sana. Ya. Nah, Pak Pendeta Manik, banyak orang berada dalam karir yang tepat tetapi dalam peran yang salah. Ini bagaimana ini? Nah itu dia.
Orang sepertinya mereka bergairah kan Ya, ya, tentang pilihan karir mereka, tetapi kemudian tidak memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. ya, ya. Ya, keunggulan dalam pekerjaan dihargai dengan promosi, dan promosi dapat memperkenalkan kita kepada tanggung jawab di luar wilayah kompetensi kita. Ya, ya. Seorang arsitek yang berbakat mungkin menguasai bidang perencanaan, Ya. tetapi tidak memiliki keterampilan dan minat untuk menjalankan sebuah perusahaan arsitektur. Ya, sedangkan kita mungkin ingin berkembang dalam wilayah-wilayah baru dalam tanggung jawab kita, tetapi kita melakukannya dengan membayar harga. Ya. Nah, kita mungkin memperoleh tunjangan gaji yang tinggi, prestise di bidang kita, Ya. dan ornamen kesuksesan. Tetapi kita kehilangan diri kita dalam prosesnya. Ya, ya. Itulah sebabnya bahwa kita memerlukan hikmat untuk menghadapi dan memahami tantangan hidup ini. Ya. Sekali lagi Alkitab menawarkan bantuan ya. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Ya, jadi kita lihat di sini bahwa hikmat Tuhan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita, Pak Amin. Pendeta. Nah, Amin. dari perbincangan mengenai panggilan Kristen ini, saya boleh untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan ini, Pak Pendeta Manik, Iya, bahwa setiap orang itu memiliki panggilan utama dari Allah untuk mengikutinya. mengikutinya, itu yang harus diingat. Ya. Dan yang kedua, yang merupakan kelanjutan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik, Ya, dari yang pertama yaitu bahwa kita juga memiliki panggilan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan kita atau profesi kita saat ini. amin. Sebagai panggilan sekunder tadi, yaitu Ya. apa yang kita lakukan saat kita Mengikutinya. Dan sebagai bangsa pilihan Allah, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam dan melalui kita, sebagaimana Tuhan juga mempercayakan kita dalam pekerjaan kita sekarang. Amin. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Terima Pendeta kasih, Manik Pak sudah Oki. memberikan kesempatan untuk sharing bersama tentang panggilan. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.